Karena itu kehadiran kita adalah untuk mendoakan mereka supaya janji dan ikrar setia yang akan mereka nyatakan satu sama lain memilih sebagai suami dan istri tidak saja bertahan untuk 1-2 tahun, juga bukan untuk 10 tahun, bukan juga untuk 25 tahun, tetapi sekali untuk selamanya. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah menurut iman kita, kekristenan, kekatolikan. Saudari dan saudara yang terkasih, kegembiraan dan sukacita pasti mengawali hidup perkawinan. Tetapi ketika menjalani hidup perkawinan itu sendiri, terkadang banyak kesulitan dan tantangan, banyak perjuangan dan penderitaan. Dan itu kita semua alami, kita yang hidup sebagai suami istri. Karena itu, lagi-lagi kehadiran kita di sini untuk mendoakan Andre dan Ayu supaya mereka kokoh dan kuat menjadi suami istri yang bahagia. Karena kebahagiaan mereka berdua pasti juga menjadi kebahagiaan kita sebagai orang tua dan keluarga besarnya. Saudari dan saudara yang terkasih, agar doa dan harapan kita ini untuk kedua anak kita, Andre dan Ayu, berkenan pada Allah. Baiklah di awal perayaan Ekaristi ini kita sesali dosa dan salah kita, mohon pengampunan dari Tuhan agar kita sekalian layak ambil bagian dalam peristiwa iman ini. Mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Engkau telah menuntun kedua calon mempelai ini, Andre dan Ayu, dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan nur mereka berdua yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka. Buatlah mereka berdua pantas dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Di bawah nyawa semua
dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daun. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Demikianlah sabda Tuhan. demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih ini. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa dan tinggal di dalam kasih. Semua itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatmu
jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebutkan hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebutkan sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah dengar dari Bapa. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada kamu. Kehendak Allah, keinginan Allah. Perkawinan atau hidup sebagai suami istri itu juga kehendak Allah. Bacaan yang pertama tadi menegaskan hal itu. Andre dan Ayu sudah dengar bacaan yang pertama tadi? Sudah. Coba kalimat yang pertama itu apa? Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Saya telinganya kurang terlalu, telinga saya apalagi yang di belakang lebih kuat. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu hidup sendiri saja. Itu ya. Artinya Tuhan menghendaki supaya manusia hidup bersama dengan yang lain. Dan bersama dengan yang lain yang paling eksklusif adalah hidup sebagai suami dan istri. Karena itu sudah benar, Bapak Ibu sekalian yang hidup menikah, Anda sudah benar, sudah hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi tidak usah merasa berdosa kalau Anda menikah, tidak usah merasa berdosa. Andre dan Ayu, Anda mau menikah kan sekarang ini? Ya Rob. Sudah benar, sudah berada pada jalan yang benar karena Anda mau hidup menurut kehendak Allah. Allah menghendaki supaya secara eksklusif orang mesti hidup bersama sebagai suami dan istri. Tetapi saya mau menegaskan, bagi siapapun yang hidup sebagai suami istri, tidak saja mau menikah karena sesuai dengan kehendak Allah, karena Allah menginginkan bahwa orang harus hidup sebagai suami istri. Tidak hanya itu, tidak hanya mengawali pernikahan atau hidup sebagai suami istri karena itu sesuai dengan kehendak Allah, tapi juga saya tegaskan supaya setelah dia memulai hidupnya sebagai suami dan istri, dia memulainya karena sesuai dengan kehendak Allah, dan setelah itu orang juga harus menjalani hidupnya sebagai suami istri juga harus sesuai dengan kehendak Allah. Jangan yang awalnya kok mau menikah sesuai dengan kehendak Allah, karena itu orang menikah, lalu sesudah itu hidup menurut maunya sendiri sebagai suami istri. Tidak bisa dong. Mau menikah sudah sesuai dengan kehendak Allah, menjalani hidup perkawinan juga harus sesuai dengan kehendak Allah. Pertanyaan berikutnya, kehendak Allah untuk orang yang menikah itu apa sih? Bacaan yang pertama menegaskan sekali lagi. Karena itu bisa baca yang bagian terakhir barangkali. Saya juga sudah lupa ya. Pasti mempelai, calon mempelai ingatlah, karena mereka konsentrasi mendapat pesan dari Tuhan apa sih yang diinginkan Tuhan bagi mereka dalam hidup sebagai suami istri. Dibacakan tadi pertama sudah baca, sekarang baca. Satu, dua, tiga. Dan aku telah menetapkan kamu
supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta Bacaan yang pertama dulu, jangan besusu ke bacaan Injil, jangan. Ada tahapnya. Bacaan pertama. Nyontek terus ya, nyontek. Ya enggak apa-apa. Yang penting benar jawabannya. Agak sulit. Coba saksi yang sudah berpengalaman itu coba tunjukkan, arahkan mereka. Itu gunanya saksi juga dong. Masa saksinya coba duduk, ya tolong bantu mereka yang mau menjadi suami istri. 1, 2, 3. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Itu saja. Masih ada berikutnya. Tidak ada lagi. Udah. Sudah. Kalau tidak ada lagi ya boleh tambah. Jangan-jangan cetaknya keliru. Belum selesai berarti. Ya, karena itu sesudah itu lalu kemudian mereka menjadi satu daging. Kalau tambah lagi sedikit, yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Itu kehendak Allah dalam keyakinan iman kita. Jadi kalau sudah membantu, mau hidup berdua kan, hidup sebagai suami istri, mau seperti itu, silakan. Benar, jalannya sudah benar sesuai dengan kehendak Allah. Tapi juga dalam menjalani hidup sebagai suami istri, kehendak Allah yang lain adalah supaya kamu bersatu menjadi satu daging, dan apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Andre dan Ayu mau hidup sebagai suami istri untuk berapa tahun? Selama-lamanya. Lebih kuat. selama sampai kita dijemput oleh Allah. Iya. Bapak Ibu sekalian sudah dengar ya? Itu yang dikatakan sekali untuk seumur hidup, bukan untuk 5 tahun. Kalau 5 tahun itu kontrak namanya. Kalau kontrak, nggak usah ada di gereja ini untuk dinikahkan, nggak usah. Diam-diam aja. Kalau 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Itu yang pertama. Jadi jalan hidup menurut kehendak Tuhan dalam perkawinan sekali untuk seumur hidup. Oke? Yang kedua dari bacaan Injil, Anda menikah karena saling mengasihi, begitu ya? Karena saling cinta kan? Ya, saling. Andre, betul? Ya, betul. Hello? Iya betul. Oh betul. Jangan kaget. Dia karena cinta kasih. Berarti Anda berdua sebagai suami istri Anda menikah atas dasar cinta, atas dasar kasih. Dan kasih itu tidak menurut pemahaman sendiri. Kasih menurut pemahaman dan yang dikehendaki oleh Allah, yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Dalam bacaan Injil tadi, Yesus mengatakan untuk semua dalam kehidupan bersama, eksklusif secara khusus untuk orang yang hidup sebagai suami istri. Kasihilah atau hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Itu kata Yesus. Jadi kasih yang menjadi landasan yang harus dihayati baik dalam kebersamaan, dalam lingkungan, dalam wilayah, dalam masyarakat. Lebih lagi dalam hidup sebagai suami istri. Kasih itu menurut pemahaman atau yang diinginkan oleh Tuhan, yakni Anda berdua, Andre harus mengasihi Ayu dan Ayu harus mengasihi Andre seperti Yesus mengasihi kamu berdua. Yesus menyempurnakan perintah dalam perjanjian lama. Kalau perjanjian lama mengatakan kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Benar kan? Gitu kan? Yesus tahu kalau mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri, orang jatuh pada egoisme. Dia pikir dia mencintai orang, padahal itu bukan. Itu egoismenya. Karena itu Yesus
membaharui. Kasih itu harus seperti Tuhan mengasihi kita. Dan kalau Tuhan mengasihimu, Andre dan Ayu, kasih itu selalu mengorbankan diri untuk yang dicintai dan yang dikasihi. Jangan korbankan pasangan demi dirimu sendiri. Oke? Itu saja. Semoga Tuhan memberkati, mencurahkan rahmat yang berlimpah supaya hidup perkawinan yang dikehendaki Tuhan mampu Andre dan Ayu melaksanakan dalam keseharian, membahagiakan. Yang kedua, bahagia adalah bahagia kami, bahagia adalah bahagia orang tua, dan bahagia menjadi kebahagiaan keluarga besar, terutama yang hadir dalam perayaan Ekaristi ini. Amin. Mari kita melanjutkan perayaan perkawinan halaman 7. Saya minta calon mempelai Andre dan Ayu untuk berdiri dan juga saksi. Dari saudara seiman dan bahkan saudara-saudara yang mendukung Anda berdua hadir juga di sini untuk menyaksikan peristiwa penuh rahmat ini. Kristus memberikan berkat berlimpah bagi cinta kalian sebagai suami istri nanti. Ia telah menguduskan kalian dalam pembaptisan dan kini Ia memperkaya serta memperkuat kalian berdua dengan sakramen perkawinan ini. Semoga kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Ini saya minta kalian menyatakan niat itu di hadapan gereja. Mic-nya diberikan kepada tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini. Ya, sungguh dengan bebas dan tulus ikhlas. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang akan dianugerahkan Allah kepada kalian berdua dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Saya persilakan kalian berdua pusat berhadapan dan berpegangan tangan. Saya Andreas Maria akan memilih engkau yang secara karya menjadi istri saya. Saya ingin untuk mengabdikan diri saya kepadamu dalam untung dan marah, dalam sakit dan sehat. Saya mau mengasihi dan menemani engkau sepanjang hidup saya, dan saya berjanji akan menjadi ayah yang baik bagi anak-anak yang akan dianugerahkan Allah kepada Engkau Andreas Maria menjadi suami saya. Saya berjanji untuk mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan marah, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya, dan saya berjanji akan menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dianugerahkan Allah. Perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Amin. Marilah memuji Tuhan, syukur kepada Allah. Andre dan Ayu saling mengenangkan satu sama lain sebagai tanda cinta dan setia dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi saya persilakan untuk saya berhadapan dan saya mengenakan cincin. Saudara Andre kenakan cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Ayu, terimalah cincin ini pada cinta dan kesetiaanku padamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari Ayu, ambillah cincin dan kenakan cincin pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan.
Sekarang saya persilakan Anda sebagai suami yang sah untuk membuka kerudung istri. Dipersilakan. Semoga kalian berdua selalu saling memandang dan wajar penuh cinta. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan yang silakan untuk mohon doa restu dari orang. Ya Allah, berkatilah kita suci ini agar dapat dipergunakan oleh keluarga baru ini, Andre dan Ayu, sebagai sumber pengharapan dan penghiburan serta kekuatan yang mampu membangkitkan semangat cinta kasih yang sejati. Berkatilah juga Saling ini agar menjadi tanda kehadiran di tengah keluarga ini dan memberikan dorongan untuk selalu siap berkorban demi kebahagiaan pasangannya. Berkatilah juga Rosario dan juga Pastor keluarga Kudus Nazaret agar menjadi tanda perlindungan Bunda Maria, Santo Yosef dan Yesus bagi keluarga baru ini, Andre dan Ayu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kedua mempelai menghadap orang tua dari musik, dan orang tua disilakan untuk memberikan cindera mata kepada anak. Hal dalam hidup perkawinan dengan semestinya. Perkawinan baik dengan suka menduka, pergunalah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian dan kami untuk selalu menyertai kalian. Berkenan menyempurnakan dan memuluskan cinta Andre dan Ayu, maka sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima ini, marilah kita menyerahkan keduanya kepada Tuhan melalui doa-doa berikut ini. Bapa yang Maha Kuasa, Engkau adalah Bapa yang selalu merancangkan hal-hal baik dalam setiap hidup manusia. Kami bersyukur Engkau telah merancang pertemuan yang terindah kepada Andre dan Ayu dan menyuburkan cinta kasih mereka hingga terikat dalam tali perkawinan yang suci. Semoga cinta mereka semakin kuat dan selalu setia satu sama lain sepanjang hidup mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Kuasa, berikanlah kepada Andre dan Ayu kesehatan jiwa dan raga, agar mereka dapat melaksanakan kewajiban mereka di dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bergereja. Bimbinglah mereka agar dapat membina sebuah keluarga yang penuh dengan cinta kasih dan menjadi teladan dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat dan bergereja, seperti layaknya keluarga kudus dari Nazaret. Marilah kita mohon. Bapa yang Maha Kuasa, limpahkanlah berkat dan karunia yang melimpah kepada Andre dan Ayu. Anugerahkanlah anak-anak yang sehat dan cerdas yang dapat membahagiakan hati orang tuanya dan dekat denganmu. Turunkanlah
kebijaksanaan dalam hati mereka agar dapat mendidik anak-anaknya dalam ajaran gereja Katolik dengan baik. Marilah kita mohon. Bapa yang Maha Kuasa, kami berdoa juga bagi orang tua kedua mempelai. Semoga mereka berbahagia menyaksikan putra-putrinya bersatu dalam kasih yang tak terpisahkan. Anugerahkanlah mereka kesehatan dan kebahagiaan serta rezeki yang cukup. Kami juga berdoa untuk kakak adik, saudara-saudari, dan semua sahabat kedua mempelai yang senantiasa memperhatikan dan mengasihi mereka. Semoga Engkau berkenan melimpahkan perlindungan dan damai-Mu dalam hidup mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Pemurah, limpahkanlah juga berkat dan rahmat-Mu kepada semua orang yang telah membantu dengan sukarela dan penuh kasih dalam persiapan dan pelaksanaan perkawinan ini, serta telah berkenan hadir dalam perayaan ini. Semoga segala bentuk usaha dan bantuan mereka kiranya berkenan di hadapan-Mu dan mereka boleh menerima berkat yang melimpah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa doa-doa yang kami panjatkan kepadamu. Sudilah menerima ungkapan syukur dan permohonan kami ini dan berkenanlah membimbing kedua mempelai Andre dan Ayu dalam usaha mereka menciptakan keluarga Katolik yang bahagia demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Maka kami mohon kuduskanlah menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Kami bersyukur sebab kami yang Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diikut menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Ignatius Kardinal Suaryo serta semua rohaniwan. Pandanglah kami semua yang hadir dalam perayaan Ekaristi ini, terutama kedua mempelai Andre dan Ayu yang telah Kau kukuhkan dalam perayaan Ekaristi ini menjadi suami istri yang sah. Tuhan, Engkau tahu kehidupan keluarga dewasa ini yang semakin sulit dan banyak tantangan. Karena itu curahkanlah Roh-Mu yang kudus ke dalam hati kedua anakmu ini, Andre dan Ayu, agar mereka setia satu sama lain dan mampu menghayati ikrar setia yang telah mereka nyatakan di hadapan dan di hadapan kami sekalian saat ini. Semoga mereka tetap bahagia, bukan karena tidak punya persoalan dalam hidup perkawinan, tetapi karena Engkau tetap hadir bersama dengan mereka untuk menyelesaikan semua persoalan hidup mereka. Buatlah mereka untuk tidak pernah lupa menghadirkan Engkau dalam keluarganya, dengan selalu menciptakan doa keluarga bersama sebagai kekuatan bagi mereka mengarungi hidup perkawinan yang sulit dan berat ini. Doakan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berbulan dalam keraiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
melimpahkan anugerah berkat-Nya atas kedua hambanya ini, Andre dan Ayu, yang sudah menikah dalam Kristus dan yang sudah diikatnya dengan janji suci, dengan sakramen tubuh dan darah Kristus, serta dibuatnya sehati sejiwa dalam satu kasih. Ya Allah, dengan kuat kuasa Engkau telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Setelah mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia menurut citra, Engkau pun menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu daging. Dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak pernah boleh diceraikan. Ya Allah, Engkau telah menguruskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur, sehingga dalam janji perkawinan Engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja. Ya Allah, di dalam Engkau perempuan bersatu dengan laki-laki dan komunitas insan yang pertama, yaitu keluarga, dianugerahi dengan berkat yang tidak bisa ditiadakan oleh apapun, tidak oleh kutukan dosa asal, tidak pula oleh hukuman air bah. Dengan rela hamba-hamba ini Andre dan Ayu, yang setelah menjalin persekutuan perkawinan, mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindungan. Curahkanlah anugerah Roh Kudus ke atas mereka berdua, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan, karena kasih-Mu yang dituangkan ke dalam hati mereka. Penuhilah hamba Ayu mempelai perempuan ini dengan rahmat cinta dan damai. Semoga ia mengikuti teladan hidup perempuan-perempuan kudus yang dipuji di dalam kitab suci. Semoga hati Andre suaminya tertambah padanya dan dia diterima sebagai teman hidup yang setara. Semoga ia mendampinginya dengan rasa hormat yang pantas dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gerejanya. Maka kami mohon kepada-Mu yang Tuhan, semoga Andre dan Ayu ini tetap tinggal dalam ikatan iman dan pelaksanaan hukum. Semoga mereka berdua yang sudah dipersatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang terpandang karena kesempurnaan peri hidup mereka. Semoga mereka yang telah ditemukan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka mendapat keturunan, menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebajikan, dan boleh melihat cucu cicit mereka. Akhirnya semoga mereka berdua mencapai usia lanjut dan masuk ke dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Damai Kristus. Damai Kristus. Anak domba Allah, dan saudara yang berkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa kita. Berbahagialah kita semua yang saat ini diundang ke perjamuan-Nya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yang diperkenankan menyambut komuni kudus bagi yang sudah dibaptis secara Katolik ataupun diterima resmi ke dalam gereja Katolik dan telah menerima komuni pertama. Berdarah Kristus. Berdarah Kristus.
Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami telah mengambil bagian pada meja perjamuan-Mu. Kami mohon, semoga mereka yang telah dipersatukan dengan sakramen perkawinan Andre dan Ayu senantiasa berpaut padamu dan memaklumkan nama-Mu kepada semua orang, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam diri dan rumah tangga kalian. Semoga saudari-saudara sekalian, terutama Andre dan Ayu, diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan kenalan, dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang. Semoga saudari-saudara sekalian, terutama kedua mempelai Andre dan Ayu, menjadi saksi kasih Allah dalam dunia dan berarti dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian dengan penuh terima kasih ke dalam kediaman Allah yang kekal. Dan semoga saudari-saudara sekalian, terutama kedua mempelai Andre dan Ayu, dalam perjuangan hidup seluruhnya mendapat perlindungan, bimbingan serta berkat yang berlimpah dari Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudari-saudara terkasih, pergilah perayaan Ekaristi dan pemberkatan perkawinan Andreas Jiwa Maria dan Veronica Rianti Ayuvia sudah selesai. Kedua mempelai diapiti oleh saksi dan juga orang tua mempersembahkan bunga kepada keluarga kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Romo, Stefanus dan Istri yang kami hormati, Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian yang kami muliakan. Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur dan terima kasih karena berkat kasih Allah, perayaan Ekaristi, sakramen perkawinan Andreas Jiwa Maria dan Veronica Rianti Ayuvia telah berjalan dengan baik dan lancar. Secara khusus kami mengaturkan terima kasih. Yang pertama
kepada Romo Servatius dari SPD selaku wakil gereja yang telah meresmikan dan memberkati perkawinan putra-putri kami. Yang kedua, ucapannya masih kepada Bapak Yakobus Gunawan Widianto dan Ibu Ana Maria yang telah berkenan menjadi saksi perkawinan putra-putri kami. Yang ketiga, kepada paduan suara Asringkara dan organis yang telah menyemarakan upacara perayaan Ekaristi sakramen perkawinan dengan puji-pujian yang indah. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada petugas-petugas yang terlibat, lektor lektris Bapak Lukas Nalimin dan Saudara Putri, Liturgi, Prodiakon, Putra Putri Altar, tim dekorasi, petugas sekretariat, poster Bapak Jumari dan petugas sound system, serta petugas gereja lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi apresiasi kami hingga perayaan kali ini dalam rangka perayaan sakramen perkawinan dapat berjalan dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh keluarga besar, sahabat, para undangan yang berkenan hadir, dan pihak-pihak yang telah membantu serta memberikan doa restu sehingga penerimaan sakramen perkawinan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik. Semoga Tuhan selalu memberkati dan membalas budi baik Romo, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian. Amin. Salam hormat dan kasih keluarga Bapak Laurentius Nemo dan Ibu Tri Veronica Triprianti, dan keluarga Bapak Victor Hilmi dan Ibu Natalia Asnawati, dan yang berbahagia Andre dan Ayu. Terima kasih, berkah. Keluarga mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas doa dan dukungan, support semua bagi terlaksananya acara pada siang hari ini. Dan juga kami atas nama keluarga memintakan doa restu bagi anak-anak kami, Andre dan Ayu, karena mulai hari ini telah resmi menjadi pasangan suami istri. Kiranya doa ibu bapak dan hadirin sekalian akan mendapat pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kami mengucapkan selamat datang dan mohon maaf apabila di dalam menyambut tamu-tamu yang terhormat masih banyak kekurangan di sana sini. Tentu kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kehadiran ibu bapak sekalian. Dalam kesempatan ini pula izinkan kami untuk mengucapkan secara khusus terima kasih kepada yang pertama Bapak Setiawan SPD selaku Lurah Palmeriam. Yang kedua Bapak Mayor Ahmad Budiman Esos
Komandan Koramil 2 Matraman, Bapak Herdianto Kemet SH MH MSI, anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP. Yang keempat, Bapak Agus Dasuki selaku Ketua RW 02. Yang kelima, Bapak Dr. Andes Lukman, Ketua Pengelola Gedung Meunasah Aceh dan juga selaku Ketua RW 03. Yang keenam, Bapak Nana Suryana selaku Ketua RT 10 RW 2 dan juga Bapak Insinyur Mudri, Ketua Yayasan Masjid Al-Furqan. Ibu bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, ada peribahasa mengatakan tak ada gading yang tak retak. Untuk itu, apabila terdapat tutur kata kami yang kurang pas dan tidak berkenan maupun ada perilaku kami yang kurang pas di hati ibu bapak sekalian, kami atas nama keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.